Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan abad 21, yaitu cooperative learning dan collaborative learning. Pembelajaran ini melatih kita untuk menguasai keterampilan abad 21 yang dikenal dengan 4C: critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Apa sih pentingnya metode pembelajaran kelompok? Di era sekarang, metode ceramah saja sudah nggak cukup. Dunia kerja dan kehidupan sosial menuntut kita bisa berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sama dalam tim. Pembelajaran kelompok menjadi solusi untuk melatih semua keterampilan tersebut. Kenapa ya pembelajaran kelompok itu penting? Karena metode ini mendorong partisipasi aktif siswa, mengembangkan soft skill seperti komunikasi dan kolaborasi, dan membuat pembelajaran lebih relevan dan kehidupan nyata. Definisi cooperative learning. Sekarang kita bahas dulu cooperative learning. Nah, menurut Johnson, cooperative learning adalah belajar dalam kelompok kecil yang terstruktur dengan tanggung jawab individu dan kelompok. Ada pula ciri-cirinya, yaitu peran setiap anggota jelas, ada pembagian tugas yang terarah, dan penilaian dilakukan secara individu dan kelompok. Lalu kita masuk ke definisi kolaboratif. Berbeda dengan itu, collaborative learning menurut Graf adalah proses sosial di mana siswa membangun pengetahuan bersama lewat diskusi terbuka. Ciri-cirinya, prosesnya lebih fleksibel, saling membangun ide, diskusinya bebas dan interaktif tanpa struktur kaku. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat perbandingan keduanya dalam tabel ini. Kalau cooperative learning itu terencana dan terorganisir dengan peran yang jelas, serta fokus pada hasil kelompok dan individu. Sedangkan collaborative learning itu lebih fleksibel, peran tidak selalu tepat, fokusnya pada proses sosial, dan biasanya dilakukan lewat diskusi atau proyek bebas. Jadi kesimpulannya adalah kalau cooperative learning yaitu terstruktur. Nah, kalau collaborative learning itu fleksibel. Keduanya sama-sama penting dan bisa digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran. Di bagian berikutnya, kita akan lihat bagaimana penerapan keduanya dalam kegiatan belajar di kelas. Hai everyone, kenalin aku Dona. Nah, kalau tadi Indah udah bahas pengertian cooperative dan collaborative learning, sekarang aku bakal bahas lebih dalam tentang how they actually work in the classroom, biar kalian makin kebayang perbedaannya kayak gimana. So, let's start with cooperative learning. Jadi, model ini disebut sebagai pembelajaran kelompok terstruktur, karena setiap anggota punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Tujuannya bukan cuma biar tugasnya selesai, tapi juga supaya siswa belajar teamwork, tanggung jawab, dan tentunya mencapai better academic results. Contohnya, bisa pakai jigsaw method. Jadi setiap siswa jadi ahli di satu topik tertentu, terus ngajarin hasil belajarnya ke teman sekelompok. So basically, everyone learns from each other. Lalu, menurut Johnson & Johnson, ada 5 key elements yang bikin cooperative learning bisa berjalan efektif. Yang pertama ada positive interdependence. Jadi artinya tiap anggota saling membutuhkan supaya tujuan kelompok tercapai. Yang kedua ada individual accountability. Jadi semua anggota harus berkontribusi, nggak numpang kerja teman. Yang ketiga face-to-face interaction. Jadi mereka harus saling diskusi dan bantu satu sama lain. Yang keempat ada social skill, kayak komunikasi, empati, dan mendengarkan. Lalu yang terakhir ada group evaluation, yaitu membuat menilai seberapa efektif kerjasama mereka. Nah, sekarang kita bahas the pros and cons, kelebihan dan kelemahannya. From the positive side, cooperative learning makes students more active and motivated. It also great for heterogeneous classes, karena semua siswa bisa berkontribusi sesuai kemampuannya. Tapi di sisi lain, metode ini takes more time dan kadang ada resiko kalau ada anggota yang kurang aktif atau just setting quickly. Now move to collaborative learning. Kalau model ini, pembelajarannya lebih fleksibel dan gak ada pembagian peran yang tetap. Jadi semua anggota kelompok itu bebas berdiskusi dan berkontribusi sesuai ide masing-masing.
Fokusnya bukan cuma di hasil akhir, tapi juga di critical thinking, communication, and creativity. Contohnya kayak joint research project di kampus, everyone share ideas, analyze, and makes decision together. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kelemahannya. Kalau kita lihat the advantage, collaborative learning biasanya menghasilkan ide yang lebih kreatif dan inovatif, karena semua orang bebas berpendapat. Selain itu, rasa kepemilikan terhadap hasil kerja juga lebih tinggi, kayak they really feel it's their work. Tapi ada juga the challenges, kadang agak difficult to assess individual contribution dan bisa aja dalam kota yang terlalu dominan dalam diskusi. Explanations about the basic concept, I will continue to explain the main differences and characteristics between cooperative and collaborative learning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Oktavianita. Kita akan lihat bagaimana keduanya berbeda dalam hal struktur, peran guru, dan juga proses belajar yang terjadi di dalam kelompok. Let's get started. Pertama, kita akan memulai dengan persamaan dan perbedaan dari keduanya. Kita awali dengan perbedaan. Both methods are studies concerned in precision, cooperation, communications, and social responsibility. Namun, fokusnya berbeda. Cooperative learning menekankan kerjasama yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu, sementara collaborative learning lebih menekankan proses kreatif membangun pengetahuan bersama. In short, cooperative is about working together to complete a task, while collaborative is about thinking together to create new ideas. Next, main characteristics. In cooperative learning, the focus is on group result atau hasil belajar kelompok. The teacher acts as a guide and evaluator, jadi guru masih mengarahkan jalannya pembelajaran. Everything is well planned and structured, sehingga setiap langkah belajar punya arah yang jelas. Meanwhile, in collaborative learning, the focus is on the process of learning together. Guru di sini berperan sebagai fasilitator dan mitra belajar, bukan sekedar pemberi materi atau instruksi saja. The structure is more flexible and open, allowing students to share ideas and take responsibility together. Next, general steps. Sekarang kita lihat bagaimana langkah-langkah umum diterapkan dalam kedua metode ini. In cooperative learning, the process usually starts with the teacher giving objectives, followed by group formation, discussions, evaluations, and finally, reward or recognition. While in collaborative learning, the process is more open-ended. Dimulai dari menetapkan tujuan bersama, eksplorasi ide, transformasi, presentasi, dan refleksi. Jadi prosesnya bersifat interaktif dan kreatif, bukan hanya mengikuti arahan dari guru saja. Persamaan keduanya menekankan kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab sosial siswa. Yang kedua, sama-sama berpusat pada siswa, student-centered learning. Kesimpulan dari materi ini, cooperative and collaborative learning have the same goals to make students active and responsible learners. Namun, perbedaannya terletak pada cara mencapai tujuan itu. Kalau cooperative learning lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil, sedangkan collaborative learning lebih terbuka dan menekankan proses reflektif bersama.
modern educations, collaborative learning is seen as more relevant because it helps students think critically, respect differences, and work effectively as a team. That's all for my part. Thank you for listening, and remember, learning is better when we do it together.